Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan maha murahnya, maha kasihnya, maha penyayangnya mengumpulkan kita dalam masjidnya ini. Zat yang hari ini memberikan kehendak atau menjadikan kita semua hari ini berada dikumpulkan di sini tempat ini. Zat yang melangkahkan hari ini kaki kita ke tempat ini, membuat mata kita bisa melihat atau menjadikan mata kita hari ini masih bisa melihat mataharinya, masih bisa melihat langitnya, masih bisa melihat pohon-pohon yang diciptakan. Allah semua mentakdirkan itu terjadi dan Allah semua yang berkehendak itu terjadi. Langkah-langkah kita ke sini pun Allah yang berkehendak untuk kita berada di sini, Bapak sekalian. Jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan mungkin kita berada di tempat seperti ini, apalagi di rumah yang mulia seperti ini. Dan apa-apa yang ada dalam tubuh kita sekarang juga berjalan, bekerja sendiri tanpa kita perintahkan. Mata kita berkedip tanpa kita perintahkan, jantung kita berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan, paru-paru kita juga mengembang, mengempis tanpa kita perintahkan. Semua berjalan atas perintah Allah. Bahkan makanan yang kita masukkan dalam mulut kita, mungkin ada yang tempat tadi makan malam, ketika makanan tadi masuk ke kerongkongan setengah mungkin dari tangan kita, sudah tidak ada lagi kuasa kita di sana. Allah menjadikannya masuk ke dalam badan kita, masuk ke lambung, masuk ke usus dan semuanya, sehingga sebagian menjadi kotoran dan sebagian lagi menjadi bagian dari tubuh kita. Salawat dan taslimnya kita semua kita sampaikan, kita panjatkan kepada uswah kita, manusia yang dengannya lah kita mengenal Islam, manusia dengan perjuangannya bersama generasi terbaik yang dahulu pernah ada, kita hari ini mengenal bagaimana indahnya dan sempurna Islam ini. Maka salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita di sini juga bisa terus menerus melaksanakan atau meneruskan dakwah atau pekerjaan yang mulia, itu pekerjaan menyampaikan agamanya Allah. Kalau mungkin kita belajar Al-Quran, Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah orang lebih baik daripada perkataan daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan di mana kita mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua sekalian bisa semakin semangat ya, karena mukmin itu tidak lain tidak bukan semangatnya hanya dua. Yang pertama semangat dari surganya Allah, yang kedua semangat dari nerakanya Allah. Maksudnya dengan surga dia merasa dan dia menginginkan surga tadi. Dan dengan adanya neraka yang Allah ciptakan, dia menginginkan dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka tadi. Maka hari-hari kita kalau kita semua berpikir seperti itu, gak boleh lagi ada semacam mengeluh gitu kan. Saya tadi sempat menangis di belakang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tadi. Kenapa saya menangis? Karena mendengarkan Al-Quran seperti itu saja sudah begitu luar biasa nikmat untuk kita. Anda bayangkan kalau seandainya ya, na'udzubillah min zalik ya, kita lihat sekarang Allah musta'an, semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Uighur itu. Mereka dengan syahadatnya mereka terpaksa mengorbankan banyak hal. Karena syahadat yang mereka ucapkan yang membuat mereka meyakini Allah dan Nabi SAW sebagai Tuhan dan Rasulullah SAW itu sebagai nabinya, mereka harus meregang nyawa. Ya. Maka kita di sini Bapak sekalian diberikan Allah kesempatan untuk mengenalnya, untuk mentadaburi ayat-ayat begitu banyak ya. Saya katakan mungkin berlalu banyak nikmat untuk orang yang hidup di Indonesia. Terlalu banyak. Ya. Maka kalau boleh saya meminta kepada saya pribadi dan teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, cobalah untuk tidak mengeluh dalam hidup. Ya, cobalah untuk tidak komplain, mengeluh. Kadang-kadang hal sederhana ya, mungkin sambal kurang pedas, sayur kurang asin, sudah muncul omelan-omelan dari mulut kita. Itulah bentuk kadang-kadang mungkin saya boleh katakan kekurang syukuran yang kita kepada nikmat yang Allah berikan. Terlalu banyak. Mungkin kalau kita boleh list ya, kita boleh buat daftar ya, daftar antara doa yang Allah kabulkan sama doa yang belum Allah kabulkan. Lebih banyak doa yang sudah Allah kabulkan. Jauh lebih banyak Bapak sekalian. Ya. Dan kalau kita belajar dari bagaimana para sahabat-sahabat zaman dulu, apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat seorang Khabbab bin Al-Arat, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa penyiksaannya,
Mungkin kalau boleh saya katakan lebih parah penyiksaannya daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Khabbab ini luar biasa. Bahkan kalau kita baca kisah tentang beliau itu pernah Umar pernah bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, apa siksaan yang pernah paling parah, yang paling berat yang pernah kau rasakan?" Kata Khabbab, "Ada ya Khalifatul Mukminin," dia bilang, "ketika mereka menusukkan," dia bilang, "pedangnya mereka dari tulangku dan tembus sampai rusukku," dia bilang. Sampai akhirnya Khabbab itu ada lubang Bapak sekalian di badan, di rongga dadanya itu yang sudah mengering akibat beri tusukan tadi. Maka saya katakan sekali lagi Bapak sekalian, mari jadikan ya momen-momen di hidup kita setiap harinya gitu, kita bisa terus memuhasabah diri kita. Jangan banyak bikin musuh dengan orang lain. Perbanyaklah sahabat, perbanyaklah kebaikan sehingga kita nanti kematian kita menjadi kematian didoakan oleh banyak orang, bukan kematian yang disyukuri oleh banyak orang. Maka malam hari ini ya kita belajar, kita sharing ya. Saya juga bukan orang yang ahli-ahli banget ya. Mungkin kebetulan ada sedikit ilmu. Nah mudah-mudahan dengan itu harapannya adalah kita bisa kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan, nah kesehatan yang merupakan salah satu nikmat yang luar biasa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bahkan Nabi menyatakan ada dua nikmat yang manusia sering lupa. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Ya, dua nikmat itu sering kita lalai, ya sekalian. Ya, kalau kita lihat ya kata Allah dalam Al-Quran kan wal asri, kan? Jadi demi masa Allah bersumpah, sekalian. Ya. Jadi orang-orang, ada situ Allah sebutkan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Ya, orang beruntung orang-orangnya apa? Orang-orang yang mereka bertemu, ya, saling bersahabat, saling berukhuwah, saling berkenalan, ya, karena Allah dan mereka saling menasihati karena Allah. Itu sahabat yang baik. Ya. Jadi orang-orang yang dengan Islam, dengan agama, yang agama merupakan nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuat mereka makin baik imannya setiap hari. Iman itu harus lebih baik setiap hari. Ya, sehingga nanti Bapak sekalian dengan seperti itu kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan dari agama ini. Jadi kenikmatan yang sebenarnya nanti saya akan sampaikan bukanlah makanan sehat di situ. Kebetulan hari ini kita ada mungkin sedikit demo-demo begitu ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Kenikmatannya itu justru malah dalam ibadah yang kita kerjakan. Ya, kenikmatannya. Kita akan merasakan nikmat dalam membaca Quran, mendengarkan Quran, mentadaburi Quran, yang memahami Al-Quran. Itu jauh lebih nikmat nanti. Ya, sebagaimana banyak orang kadang-kadang saya tidak habis pikir. Kalau kita ditanya pengen umroh, saya sudah umroh gitu kan. Ada yang sudah umroh tanya pengen umroh lagi nggak? Pengen. Pengen haji lagi nggak? Pengen kalau sudah pernah haji. Tapi kenapa kita tidak merasakan kenikmatan dalam sholat malam? Kenapa kita tidak merasakan kenikmatan dalam bahkan sholat wajib, dalam sholat atau dalam zikir kita, dalam duha kita, dalam sholat-sholat yang atau mungkin dalam ibadah-ibadah yang lain? Ini masalah mungkin. Ya, masalah artinya apa? Kita belum mencintai agama ini. Kita belum mencintai syariat ini sepenuhnya. Ya, kalau boleh saya katakan ya hidup sehat juga termasuk salah satu bentuk ya bentuk nikmat yang harusnya atau bentuk hal yang harusnya kita kerjakan setiap hari. Bapak sekalian, saya tidak tahu kalau di Pekanbaru, tapi kalau Jakarta, Bekasi gitu kan, kita lihat orang yang daftar haji gitu kan sekarang, yang mungkin daerah Bogor, Bekasi gitu bisa 10-15 tahun, bahkan ada 20 tahun baru dapat haji. Sama di sini ya. Tapi subhanallah Anda bayangkan sekarang daftar haji ya, umur 20 tahun misalkan atau umur 30 tahun, kemudian dapat 20 tahun lagi dia baru dapat haji. Anda bayangkan selama itu akhirnya dia hidupnya, kalau bahasa saya itu suka-suka dia gitu kan, makan gak sehat, minum gak sehat semua. Akhirnya tiba pada saat dia mau haji, batal berangkat gara-gara cek kesehatan gak lolos. Nyeselnya minta ampun loh. Sama juga dengan kalau kita bicara ibadah, ya. Pengennya katakanlah sholat malam, tapi ternyata ketika dia katakanlah sebelum malam itu atau ba'da isya kayak begini berlebihan makan, ya akhirnya malamnya terlewatkan dan subuhnya pun terlewatkan. Akhirnya nggak sempat sholat sunnah fajar, nyeselnya minta ampun. Lalu jauh lebih penyesalan itu dia rasakan daripada dia nggak makan sehat hari itu. Jadi kita harus lebih jauh merasakan penyesalan ketika ada kebaikan yang terlewatkan. Itu yang jauh lebih menyesal sekalian. Kehidupan kita itu, detik yang sudah kita lewati, hari yang sudah kita lewati, katakanlah ada orang yang dia terlewatkan, katakanlah sholat malamnya 2-3 hari yang itu nggak bakal bisa terulang kembali.
Gak bakal bisa. Ada orang yang catatan hariannya terlepas dari tidak membaca Al-Quran. Akhirnya malaikat tidak mencatat, dia membaca Quran saat itu. Membaca Quran apa? Nggak ada baca Quran. Menyesalnya kita tuh seperti itu nanti. Ya, kalau dosa mah jangan dibahas. Artinya orang yang sudah melakukan dosa pasti menyesal. Maka menyesalnya kita tuh kalau boleh saya katakan naik skalanya itu bukan karena melakukan dosa. Dosa mah harus disesalin. Tapi yang jauh lebih disesali adalah ketika ada kebaikan yang terlewatkan, Bapak sekalian. Itu yang harus lebih kita sesali. Ya, maka mudah-mudahan hari ini menjadi semangat kita bersama Bapak Ibu sekalian, ya saudara-saudara saya di Riau, di Pekanbaru ini, untuk mari kita perbaiki diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Kesehatan salah satunya. Semua ibadah dalam Islam secara umum dia butuh apa? Butuh kesehatan, butuh orang tuh fisiknya sehat. Ya. Dan kita lihat Bapak sekalian, kita butuh untuk sholat saja, untuk sholat itu harus berdiri. Berdiri itu kan butuh tenaga. Kalau kakinya katakanlah sudah atau mungkin sendi-sendi sudah mengalami osteoporosis, tulang-tulang sudah osteoporosis, dia nggak bisa berdiri, akhirnya sholatnya duduk. Sholat duduk, pahalanya setengah dari sholat berdiri. Terus juga dikerjakan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa sholat berduduk, sholatnya berbaring. Pahala sholat berbaring setengah, pahala sholat berdiri, sholat duduk, gitu loh. Maka lagi saya sampaikan. Kalau kita mulai menyadari ini, maka kesehatan yang harusnya kita jaga baik-baik ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari rasa syukur, bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kata kuncinya. Sehingga nanti apa? Kalau mungkin saya katakan, bagaimana cara kita merangsang ya atau menstimulus perasaan tadi untuk kita menjaga diri kita? Ya sama juga dengan orang. Misalkan di luar sana misalkan ada satu batu yang batu itu beratnya misalkan 100 kilo. Terus saya bilang kepada Bapak Ibu, tolong angkat batu tadi. Pesannya begitu aja, perintahnya begitu aja. Saya yakin Anda tidak akan mau ngangkat. Buat apa diangkat tuh batu 100 kilo. Tapi saya bilang dalam batu itu atau di bawah batu itu ada berlian seberat 1 kilo misalkan. Ada emas seberat 1 kilo misalkan. Semua orang kan berebut Bapak Ibu sekalian. Berebutnya apa? Berebut untuk ngangkat atau mengambil berlian tadi. Pakai bulldozer, pakai traktor, macam-macam dia akan kerjakan. Ya, seperti itu. Sama juga dengan kalau kita bicara ibadah. Pertanyaannya, siapa yang hari ini di Isya ini panen pahala? Yang azan tadi. Yang azan tadi, ya. Semua orang yang mendengarkan azannya, muazin tadi, yang akhirnya dengan azan itu dia sholat, tidak hanya di masjid atau tempat lain, maka si muazinnya dapat pahala. Siapa lagi dapat pahala? Imamnya. Siapa lagi dapat pahala? Yang bangun masjid ini. Paling banyak pahalanya. Merawatnya juga semualah. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan, kalau hal-hal seperti itu sekalian menjadi perhatian kita jauh lebih penting dari apapun ya, maka kita akan terus berpikir. Berpikirnya apa? Kebaikan apa lagi yang saya mau kerjakan hari ini. Itu sebab dalam Islam kesehatan itu tidak dimulai dari fisik. Islam mengenal kesehatan itu dimulai dari kolbunya dulu. Kata siapa? Kata Nabi kita SAW. Nabi mengatakan apa? Ya, ala wa inna fil jasad, kata dalam tubuh manusia itu, dalam jasad manusia ada sepotong atau segumpal daging, kata Nabi. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu. Maka kolbu itu Bapak sekalian, dia menjadi barometernya. Kalau kolbunya sehat, raganya pasti sehat. Kalau kolbunya sehat, fisiknya pasti sehat. Kalau kolbunya sehat, adabnya pasti baik. Kalau kolbunya sehat, akhlaknya pasti baik. Kalau kolbunya sehat, sifatnya, sikapnya pasti baik. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, dia ilmunya tinggi. Saya banyak sekali ilmukan, subhanallah, orang-orang semoga Allah kasih taufik hidayah buat mereka. Ilmunya tinggi, Bapak sekalian. Gelarnya cukup, tapi ternyata tidak berakhlak. Ada orang kayak begitu. Lihat orang lain itu lihat salahnya aja. Lihat sesuatu lihat kurangnya aja. Sebagaimana gelas seperti ini Bapak Ibu sekalian, katakanlah gelas ini saya minum setengah airnya, tinggal sisa setengah. Kalau orang yang hatinya banyak penyakit atau ada penyakit, apa yang menurut Anda, apa makna atau apa komentar Anda dengan gelas yang isinya setengah? Dia bilang kan, kenapa isinya setengah? Kenapa nggak dipenuhin?
Tuh orang yang hatinya sifat atau sikapnya cenderung kepada melihat kekurangan. Tapi kalau orang yang hatinya baik, Masya Allah, Alhamdulillah gelas ini masih bisa terisi setengah, masih bisa diminum. Dua komentar yang berbeda. Paham ya? Orang itu, terus sekalian, kalau bahasa saya kan, komentar itu akan keluar dari, atau teko itu akan mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau Anda melihat seseorang yang ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, terus akhirnya keluar makian-makian, omelan gak baik segala macam, coba dicek, jangan-jangan hartanya haram. Coba dicek, jangan-jangan banyak makanannya gak baik. Dia urutannya ke situ semua tuh. Jadi kalau semakin dia baik, bahwasanya isi dalam kepalanya tadi, yang semua tadi awal dari mana? Dari kolbunya, dari hatinya, Bapak sekalian. Maka jaga kolbu baik-baik. Ya, jaga kolbu baik-baik, jaga hati baik-baik. Jangan biarkan ada sesuatu yang mengganggunya. 5 panca indera kita itu, ya, apa yang kita lihat, dengar, rasakan, ya kita kecap dengan lidah kita, ya. Tiap hari itu usahakan semua baik. Kalau Anda nggak perlu nonton TV, nggak usah nonton TV. Kalau Anda nggak perlu baca koran, tadi saya baca koran dalam perjalanan ke Dumai, dari Dumai ke sini tadi saya baca koran, pusing saya baca koran. Ya, pusing saya baca koran, tapi abang yang jual koran tadi mukanya melas banget gitu kan. Itu pesan dari Allah. Saya lagi makan gitu kan, dia tiba-tiba nyamperin saya, dia tunjukkan koran Pak, dia bilang. Saya pandangin dia gitu kan, dia disenyum gitu kan. Seakan-akan Allah ingin memberitahu ke saya, bantulah dia. Saya bisa makan enak, ya makan soto kayak begitu belum tentu bisa dirasakan oleh orang-orang seperti itu yang harus mengeluarkan uang 10.000 sekalian. Terus akhirnya saya beli korannya dia. Tidak banyak uang yang saya kasih sama dia, 200.000 saya kasih, dan itu sudah cukup membuat dia senang luar biasa. Anda, Bapak sekalian, kalau mau menjaga hati, ya, maka getarkan hati Anda dengan kebaikan. Banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan itu kepada kita. Anda yang mungkin pagi-pagi keluar rumah, kerja, kantor segala macam, tiba-tiba mata Anda dipalingkan Allah ke bapak-bapak tua, ibu-ibu tua yang bawa gerobak sampahnya. Allah sebenarnya berpesan kepada Anda, samperi dia, bantu dia. Gitu. Tanda baca dari Allah. Ya. Dan kalau Anda sudah mendapatkan pesan seperti itu, Andalah orang yang beruntung dan Anda yang membutuhkan dia, bukan dia butuh kita. Suatu hari kita kelas atau seminggu yang lalu kurang lebih, tiba-tiba saya ada kegiatan keluar, saya nyetir mobil, waktu saya mau masuk tol di daerah Bekasi situ, masuk tol tiba-tiba dalam tikungan tol itu Allah memalingkan mata saya ke seorang bapak dan ibu yang bawa gerobak begitu, dan dia duduk di situ dengan ibunya dengan pakaian compang-camping, pakaian lusuh kayak begitu, dan tidak mungkin juga orang kayak begitu iseng jadi miskin gitu loh. Iseng untuk berprofesi jadi orang miskin. Lihatlah wajah mereka itu. Apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan, saya berhenti dari mobil saya. Orang kayak begitu bagusnya bisa jadi jauh lebih mulia dari kita dan doanya jauh lebih tembus langit daripada kita. Saya berhenti, ya. Jadi saya ambil amplop, saya ambil uang yang terbaik yang ada di dompet saya. Ada uang 100.000, uang yang paling kinclong. Masukkan ke amplop tadi, saya turun kasih sama dia. Gitu loh. Itu cara kita menjaga hati itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian memberikan tanda-tanda itu kepada kita semua setiap saat, setiap hari sebenarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin nanti persiapan kita Bapak sekalian ketika nanti kita bertemu dengannya, Allah menyambut kita dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang. Hati yang tenang, jiwa yang tenang tidak akan bisa didapatkan dari orang yang kolbunya bermasalah. Gitu loh. Maka Nabi memberi pesan kepada kita sekalian. Ada la taghdab, jangan marah kata Nabi.
Macam-macam yang dalam Islam itu diberikan pesannya kepada kita sekalian. Maka yang tadi, jadi konsep utamanya adalah mari jadikan kolbu kita itu menjadi rajanya badan. Ya, rajanya raga, itu kolbu tadi. Dan kolbu itu sekalian gak perlu banyak-banyak diasupin atau diberikan makanan fisik. Makanan dalam bentuk fisik dia gak butuh. Yang dia butuhkan adalah kebaikan. Termasuk Al-Quran. Maka Al-Quran itu sekalian akan membuat hati itu tergetar. Jadi kalau ada orang mengatakan, atau kita sering mendengar Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, bagi penyembuh, kata Allah, wala yazidu zalimin illa khasara. Ya. Maka ketika seseorang itu sakit, Bapak sekalian, jangan cari dokter dulu. Kecuali emergensi, darurat, mungkin perdarahan, lain cerita. Tapi kalau sakitnya sakit-sakit biasa yang masih memungkinkan untuk bertahan, carilah Allah. Fafirru ilallah. Berwudulah, sholatlah 2 rakaat, mintalah petunjuk kepada Allah. Termasuk dalam segala urusan kita. Dalam segala masalah kita, jangan lupakan Allah. Jangan jadikan Allah itu sebagai solusi paling akhirnya kita. Ya, jangan Bapak sekalian. Nanti apa yang terjadi, Allah juga nggak mau bantu kita. Dibiarkan itu terus menerus. Itu sebabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang tak mampu merasakan surga dunia, dia bilang, dia tidak akan mampu merasakan surga akhir. Surga dunia itu kenikmatan dalam ibadah. Di surga nanti kita pengen apa, barang yang kita inginkan tuh datang ke kita. Sama kayak di dunia. Jadi kalau kita menjaga diri kita Bapak sekalian, menjaga hati kita, menjaga kebaikan kita setiap hari Bapak sekalian, maka nanti dunia ini Allah jadikan surga. Dalam artian tadi kenikmatan, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, Anda mau apa, nanti Allah yang akan datangkan. Tiba-tiba mau rujak, Allah datangkan orang yang bawa rujak ke kita. Anda mau es kelapa muda, Allah datangkan es kelapa muda. Begitu terus nanti itu, nggak usah ngomong. Apa Allah nggak tahu apa yang dalam kita? Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti itu. Ya, maka jadikan Bapak sekalian momentum, mudah-mudahan malam hari ini ya kita kembali kemana? Kembali ke kebaikan. Kebaikan yang Allah sudah berikan. Dan kebaikan itu adanya di mana? Salah satunya ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Saran saya, handphone kita itu isinya cuma 2 aja. Kajian sama Al-Quran. Hanya 2 itu aja. Sehat nanti Anda, pinter nanti kita. Nabi SAW tidak pernah mengutus. Di Madinah itu negara atau kota saat itu yang diapit oleh 2 imperium besar. Ada Romawi, ada Persia. Tapi subhanallah Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat-sahabat terbaiknya untuk belajar militer, untuk belajar ekonomi kedua tempat tadi. Tapi yang Nabi ajarkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kenapa kita bisa seperti ini sekarang? Di umat Islam kayak ini karena kita jauh dari Al-Quran. Joggingnya goyal gitu kan, jogging-jogging pakai musik. Kenapa nggak Al-Quran? Masaknya pakai musik dangdut misalnya gitu. Kenapa nggak Al-Quran? Apa kurangnya Al-Quran? Ya, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran sekalian. Tadi kalau saya katakan tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Kata Allah kan begitu. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Maka sebagaimana dokter Bapak sekalian yang mengobati pasiennya atau herbalis yang mengobati pasiennya, ketika pasien itu tidak sembuh dengan penyakitnya tadi atau belum sembuh, dia tambahkan dosisnya. Dari 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4 sampai dosis maksimal. Sama juga dengan Al-Quran. Ketika terlalu banyak penyakit-penyakit dalam kolbunya, 1 lembar nggak cukup, 2 lembar nggak cukup, 3 lembar nggak cukup, 4 lembar nggak cukup, 1 juz nggak cukup, 2 juz nggak cukup, 3 juz nggak cukup, sampai 5 juz, sampai akhirnya kharru sujada wa bukiya, dia tersungkur bersujud menangis di atas sejadahnya. Dia mengatakan, ya Rabb, serahkan semua kepadamu. Disitulah letak nanti Allah akan menolong kita. Untuk bisa seperti itu Bapak sekalian, untuk bisa seperti itu kita harus punya ya kecintaan terhadap ibadah. Kecintaan dalam membaca Al-Quran salah satunya. Maka apa tuh namanya?
sebelum kita lanjutkan, mari kita mentadaburi ya Al-Quran malam hari ini ya. Surat apa? Surat Abasa. Ya, surat Abasa. Kalau ada yang punya mushafnya silakan dibuka mushafnya. Surat Abasa ini surat yang menceritakan tentang ya banyak hal ya, tentang kiamat juga ada ya, kemudian tentang biji-bijian, tentang zaitun segala macam ya. Sudah buka? Nah, lihat artinya, dengarkan saja. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita mentadaburi ayat ini, Bapak sekalian, kita semakin cinta dengan Al-Quran. Kalau kita udah cinta dengan Al-Quran, Al-Quran nanti akan membimbing kita. Bahkan Al-Quran itu dengan izin Allah akan mencegah proses keburukan yang ada pada diri kita. Dan ketika Al-Quran itu sudah mendarah daging, kita sudah mulai menghafalkannya, maka bumi pun tidak akan mau memakan jasad kita. Seperti itu. Baik, silakan lihat artinya, saya akan bacakan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u zikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Abasa nih Bapak sekalian menjelaskan atau memberikan sebuah pedoman kepada kita tentang cara makan yang baik. Salah satunya adalah dengan, kalau kita sebutnya dengan diet Abasa. Jadi kalau kita lihat konsepnya adalah bagaimana isi piring kita itu kita ubah. 4/6-nya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya adalah biji-bijian. 1/6-nya lagi baru masuk protein. Konsepnya sederhana, tapi kalau itu dikerjakan satu negara, maka bisa jadi kita akan masuk ke blue zone. Blue zone itu negara-negara yang subhanallah mereka itu usia harapan hidupnya itu tinggi-tinggi banget. Ada di California, di beberapa negara bagian di sana, kota di sana, kan ada di Perancis, ada di Korea, ada di Yunani. Dan sebagian besar dari mereka menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep ini. Betul. Sekarang masalah kita apa sebenarnya? Masalah kesehatan kita zaman sekarang ini seperti apa? Karena sebagian besar yang kita makan sudah tidak lagi banyak mengandung bahan-bahan ataupun gizi-gizi penting untuk tubuh kita. Karena banyak orang makannya hanya untuk rasa. Ya, makannya hanya untuk rasa. Kalau sudah makan untuk rasa, apa yang terjadi? Maka dia memuaskan hawa nafsunya terus-menerus. Artinya apa? Udah penyakit kayak begituan. Kita tahu kok yang sehat itu yang mana, yang gak sehat itu mana, kita paham. Betul? Gak usah lagi saya tanya. Atau mau ditanya dulu? Hah? Tanya dulu kalau gitu ya. Tapi janji, kalau sudah tahu mana sehat mana gak sehat, Anda jangan makan lagi. Sebelum saya tanya itu, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu udah siap hidup sehat? Sudah mulai sedih gitu. Sudah siap hidup sehat? Untuk siapa? Untuk Allah lah. Kita mau persembahkan ini untuk Allah. Supaya apa? Supaya ibadahnya lebih baik. Sehat yang Allah berikan kepada kita harus membuat kita jauh lebih taat kepada Allah. Kalau sehat yang diberikan tidak membuat kita lebih taat, mendingan sakit kalau gitu. Iyalah, lagi sehat harusnya ibadah lebih naik, lebih meningkat gitu kan. Kalau lagi sakit, banyak bertobat. Dan sakit pun menggugurkan dosanya. Mumpung sehat, banyakin ibadah. Dari dulu katakanlah sudah rutin sholat duha 2 rakaat, tambahin lagi 4 rakaat, sampai mentok 14 rakaat atau 12 maaf. Biasa sholat rawatibnya cuma subuh doang, yang lain naikin lagi dosisnya. Itu dosis itu sekalian, dosis kebaikan maksudnya. Al-Quran biasa cuma 1 hari baca 1 lembar, naikin 2 lembar, terus meningkat terus. Ya seperti itu maunya. Ya. Sekali lagi saya tanya, sudah siap hidup sehat? Insya Allah. Ya. Biar nanti ibadahnya lebih baik gitu kan. Dan kalau kita niatkan semua karena Allah berusnya, maka insya Allah akan dapat pahala. Ini adalah amalu biniat. Semua kembali pada niat. Kita bukan buat keren-kerenan gitu kan. Kita bukan gagah-gagahan, cantik-cantikan, bukan. Kita lakukan ini agar ibadah kita lebih baik. Gimana kita mau diajak perang? Gimana kita mau diajak jihad? Kalau ada jihad nanti suatu hari kelak, bangun malam aja susah. Gimana kita mau diajak katakanlah bertempur yang melawan musuh-musuh Islam suatu hari kelak, kalau ada waktunya itu, kalau seandainya meninggalkan gula pasir aja susahnya minta ampun. Betul? Gula pasir sehat nggak? Kenapa dimakan? Nafsu kan? Tuh. Gitu loh sekalian. Maka lawan, hidup sehat itu kayak bangun malam. Kayak bangun malam.
Kalau orang yang tidak memaksakan bangun malam sampai mati juga tidak akan bangun malam. Serius. Kalau orang nggak memaksakan tahajud, ya nyisakan, bukan. Kalau saya katakan, kalau dibilang menyisakan waktu itu kurang ajar, saya bilang. Menyisakan waktu untuk sholat malam, sedangkan robnya turun sepertiga malam untuk mencari hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Saya kata bukan kurang aja, tapi kurang sopan gitu sama Allah. Tuhan yang mencari kita, hambanya malah ngorok. Gitu loh. Itu sebabnya di zaman Rasulullah dan para sahabatnya malu ketika urusan sama perang, maka tidak boleh ada satupun sahabat yang tidak bangun malam. Kalau itu terlanggar, kalah mereka. Gitu loh. Apalagi maksiat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, Indonesia ada banjir lah, ada gempa segala macam. Salah siapa? Salah manusia yang hidup di negeri ini. Yang pertama banyak maksiat, yang kedua tidak beradab dengan Tuhannya. Itu sebenarnya kuncinya. Ya, maka termasuk juga dengan bagaimana kita memperbaiki badan kita untuk lebih sehat lagi, Filan. Pernah Anda berpikir nggak kenapa zaman sekarang cabai nggak pedas lagi? Banyak cabai udah nggak pedas, banyak bunga udah nggak wangi, iya kan? Zaman lu kalau di depan rumah kita gitu ada tumbuh mawar, kita cium wangi mawarnya, bunga melati wangi. Sekarang sampai ke depan hidung, masuk lubang hidung pun enggak wangi-wangi. Cabai satu, ada pedasnya cabainya. Kenapa? Karena sudah banyak polusinya. Baik dari polusi udara lah, dari polusi manusianya lah. Ya. Manusia juga banyak itunya, penyakitnya. Maka Masaru Emoto itu yang penemu air yang dibaca-baca itu, kata itu kan kabar terakhir dia masuk Islam karena air Zam-Zam. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Indonesia ada banjir lah, ada gempa segala macam. Salah siapa? Salah manusia yang hidup di negeri ini. Yang pertama banyak maksiat, yang kedua tidak beradab dengan Tuhannya. Itu sebenarnya kuncinya. Ya, maka termasuk juga dengan bagaimana kita memperbaiki badan kita untuk lebih sehat lagi, Filan. Pernah Anda berpikir nggak kenapa zaman sekarang cabai nggak pedas lagi? Banyak cabai udah nggak pedas, banyak bunga udah nggak wangi, iya kan? Zaman lu kalau di depan rumah kita gitu ada tumbuh mawar, kita cium wangi mawarnya, bunga melati wangi. Sekarang sampai ke depan hidung, masuk lubang hidung pun nggak wangi-wangi. Cabai satu, ada pedasnya cabainya. Kenapa? Karena sudah banyak polusinya. Baik dari polusi udara lah, dari polusi manusianya lah. Ya. Manusia juga banyak itunya, penyakitnya. Maka Masaru Emoto itu yang penemu air yang dibaca-baca itu, kata itu kan kabar terakhir dia masuk Islam karena air Zam-Zam. Ya, karena kata dia air itu kalau dibacakan kalimat-kalimat baik nanti molekul kristalnya berubah, kata dia. Sekarang pertanyaannya, tubuh manusia terdiri atas apa? Air loh. Maka setiap ucapan yang kita ucapkan kalau dia buruk menjadi perintah buat gen kita. Kalau dia baik menjadi perintah juga buat gennya. Maka hati-hati dengan ucapan. Contoh nih misalkan, punya mobil maaf sudah usang, sudah agak tua, sudah agak lama, dia katakan dasar mobil usang, maka kalimat tadi udah menjadi kalimat laknat untuk mobil tadi. Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat, ya beliau pernah mau menaiki unta dan unta itu diucapkan kalimat tidak baik oleh pemiliknya. Gara-gara itu Nabi nggak mau naik, karena dicabut keberkahan oleh Allah SWT. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ya, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan lisan kita. Karena sering kali ketika kita mengatakan tidak bisa, nggak bisa, gen kita akan menganggap nggak bisa. Maka dalam kamusnya umat Islam nggak ada ceritanya nggak boleh, nggak bisa, nggak mampu. Kita harus pasti bisa. Ada Allah bersama kita, tenang aja. Gitu ya. Nah jadi kembali kita ibu sekalian ya. Nah kalau kita udah niat betul-betul karena Allah, maka kita perhatikan apa sih masalah kita zaman sekarang dalam sisi kesehatan. Ya, kenapa banyak orang sekarang umur 15 tahun, 16 tahun sudah diabetes, sudah kropos tulangnya. Kenapa? Karena yang dimakan sudah bukan lagi makanan yang baik bagi badannya. Makannya cuma sekedar memuaskan hawa nafsunya. Sekarang saya tanya, kalau saya punya satu piring nasi goreng dan satu piring buah-buahan, sehat yang mana?
Saya tanya sekali lagi, sehat yang mana? Terus kenapa ini makan nasi goreng? Enak kan? Kalau enak sekali oke, ini enaknya berkali-kali, nafsu namanya. Gitu. Akhirnya apa? Badannya mulai ngomel. Ngantuan, sendi sakit, baperan. Baperan tuh ngefek dengan apa yang kita makan. Maka ada istilah namanya good food is good mood. Good food is good mood. Maksudnya apa? Makanan yang baik itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Ya, semakin fresh makanannya, semakin baik makanannya, insya Allah akan semakin baik moodnya. Jadi kalau ada orang lagi baperan, marah-marah, ngomong, ajak dia makan karedok. Ya kan? Kalau lagi baperan, ajak dia makan pisang, makan rujak. Jangan ajak dia makan nasi padang. Sementara, nasi padang nanti aja. Ya. Jadi banyak, kita udah tahu nggak sehat, tapi terus gorengan misalkan. Kalau Anda disuguhi gorengan, satu piring gorengan sama satu piring sayur sama buah, Anda sudah tahu yang sehat itu sayur sama buah, betul? Ngangguk-ngangguk nih oknum ini kayaknya. Tapi kenapa yang dimakan gorengan? Oh, nafsu kan? Hati-hati. Terus menerus nafsu kita itu kita turuti, maka rajanya yang namanya kolbu tidak akan bisa berperan sebagai raja. Dia nggak bisa ngatur lagi. Manusia itu suka-suka dia aja. Latihannya gimana? Latihannya nanti bagusnya kalau Anda datang ke kondangan. Banyak makanan kan? Coba latihan. Latihannya nanti dari semua makanan tadi Anda sudah sudah azam dari rumah, berniat. Pokoknya kalau datang kondangan, saya cuma makan sayur sama buah, sama air putih. Kira-kira ini tidak berlaku untuk anak kos. Kan hidupnya masih masih perlu perbaikan. Kayak saya zaman kos gitu kan. Jadi gitu. Setiap Anda bisa mengontrol laparnya, semakin baik hati kita. Semakin baik pikiran kita dan semakin baik nanti emosi kita. Kalau lapar kita bisa kontrol, aman kita. Nah, makanya kalau lagi lapar jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Ya, apalagi mungkin bapak ibu yang suka makan gorengan. Nah, saya ajarin cara makan gorengan yang baik. Mau tahu? Masih suka gorengan dia. Ambil gorengan, bakwan gitu kan, potong-potong. Masukin piring, terus siapin cocolannya, kacang, buah kacang itu kan. Apalah pokoknya cocolan lah gitu kan. Terus nanti ambil sumpit atau garpu, masukin ke situ. Dilumur-lumurin, waktu setelah Anda cocolan gitu, Anda cium dulu. Gitu. Rasakan kenikmatannya. Setelah Anda rasakan itu langsung taruh, langsung minum. Bismillah. Ulangi berkali-kali. Nanti sensasinya pengen makan yang minyak-minyak tepung tadi itu akan hilang dengan air putih. Karena air putih akan menghilangkan rasa laparnya. Aman? Siap mencoba? Kenapa harus begitu? Ya, maksudnya langsung aja nggak usah makan kan gitu. Dokter, maaf dokter nih nggak sopan dia bilang. Nanti kalau semua orang begitu, gimana nasib penjual gorengan? Betul? Tenang, kalau Anda nggak makan gorengan, abang gorengan akan berubah jadi abang rebusan. Ubinya direbus, singkongnya direbus, pisang direbus, kan gitu kan? Kacangnya direbus, kan gitu orang tua kita makan zaman dulu. Kita aja zaman sekarang berlebihan sampai impor gula, impor tepung. Saya katakan impor penyakit. Ngapain juga? Kita mah dari zaman dulu orang tua kita ya gitu-gitu aja makanannya. Sehat-sehat aja dia. Gitu kan? Jadi siap mengubah menunya? Insya Allah. Siap gak? Kalau siap baru saya jelasin caranya. Coba saya tanya. Allah jadi saksinya nih. Bapak Ibu siap hidup sehat? Allah saksinya ya. Artinya kalau Anda mulai bandel, mulai cheating, enggak usah loh. Karena katanya siap untuk Allah gitu kan, tiba-tiba begitu-begitu aja nggak ada perubahan. Tapi nggak apa-apa, kita berproses saja pelan-pelan. Mulai dari mengurangi apa dikurangi? Coba saya tantang Anda nih bos sekalian, saya tantang Anda dalam 7 hari ke depan, 7 hari, hanya 7 hari aja. Beberapa hal ini Anda stop, 7 hari.
Catat baik-baik. Yang pertama, nasi putih. Bukan kurangi, stop. Langsung lah. Sebel gue. 7 hari ke depan, jangan makan nasi putih. Dokter, berarti kami nggak makan karbohidrat. Karbohidrat kan sumbernya bukan hanya nasi putih, tenang aja. Kentang juga karbohidrat. Buah-buahan tuh ada karbohidrat. Gitu loh. Atau beras merah, beras coklat, beras hitam itu kan karbo, tapi bukan dari nasi putih, itu aja pesannya. Yang pertama itu. Yang kedua, gula pasir. Dalam 7 hari ke depan tidak ada gula pasir. Dalam segala bentuk. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tidak ada tepung dan produk turunannya yang masuk ke badan. Yang keempat, tidak ada minyak. Siap? Kenapa mendadak sedih begitu? Hah? Tenang, ada demand, ada supply. Ya, kalau kita udah nggak makan, yang jualan akan berubah dagangannya. Iya kan? Jangan khawatir sekalian. Ya, insya Allah. Ya, justru malah kita menciptakan market yang baru nanti, pasar yang baru loh. Orang nggak makan gula pasir, akhirnya dia cari madu, dia cari gula aren, dia cari gula singkong. Gitulah sebenarnya nanti begini. Orang nggak makan misalkan nasi putih, nanti apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi kentang misalkan. Bisa. Orang nggak makan minyak, direbus-rebus sama dia. Kalau dia pun goreng, dia pakainya minyak kelapa. Bisa loh. Orang nggak makan tepung, dia makannya apa? Mau makan mie misalkan, bakso contoh. Bakso sehat nggak? Hah? Coba saya tanya jujur, bakso sehat nggak? Kenapa nggak sehat? Kita belajar, bukan untuk menghina makanan. Karena ada tepung kan? Berarti bisa nggak mie-nya kita ganti? Bisa. Mana sih? Kita hari ini disponsori, bukan sponsorin. Mau coba lihat. Coba dulu aja. Sampai. Bersyukur cuma 1 ini. Kalau 5 di sini kan? Oh nggak bawa ya? Ada nggak mie? Nah tuh mie. Ini mie. Ini kan mie. Mie dari tomat. Mie juga jadinya. Gampang kan? Gampang. Asal mau aja gampang. Sekalian, gak ribet-ribet amat kok sebenarnya. Ya, seperti yang banyak orang pikir hidup sehat itu susahnya minta ampun. Ya. Dan hari ini, alhamdulillah nih kita disupport sama green smoothies. Aduh, nyangkut ya. Coba saya tanya. Oh ini sehat nggak? Kalau Anda pikir, mungkin kita mikirnya nggak sehat, maaf ya. Tapi ini sehat. Kenapa sehat? Karena isinya bukan tepung. Apa itu isinya? Tanya sama yang buat. Ya. Jadi banyak bos sekalian yang kita bisa kelola tiap hari, bahkan kalau semakin banyak asupan asam amino yang kita kita rasakan atau kita masukin dalam tubuh kita setiap hari, maka insya Allah badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri insya Allah. Contoh, kita dapat sumber asam amino dari mana? Salah satunya sayuran kayak begini. Coba pagi-pagi jangan lagi makan gula dalam segala bentuk, nasinya, tepungnya, bagi-bagi makannya sayur atau buah-buahan. Dan tetap enak kok. Ini ada itunya, bumbunya, tinggal Anda cemplungin kayak begini. Mana coba? Coba saya tanya, ini isinya apa aja? Itu ada pisang, kurma, cranberry, sama. Ada tepung nggak? Pakai tepung tapi tepung gluten free. Nah, tepungnya gluten free. Gluten free itu dari apa? Mana yang punya? Gluten free dari apa? Tepung singkong. Ini dia nih. Tepungnya bos kan dibikin dari tepung singkong. Aman dia, tidak menyebabkan gula darah naik. Mau nyobain nggak? Mau bagi-bagi dah. Jangan satu, bagi-bagi cuil-cuil. Dan enak bos sekalian. Pak makan pak. Bapak mau? Oh. Oh, mau. Nih bagi-bagi. Berkah nih, masya Allah. Ya. Enak. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan mau makan Padang. Ini bagi-bagi nih.
Maaf. Gak apa-apa, tangannya bersih insya Allah. Penuh enzim, jangan khawatir. Nah ente bagi deh mas. Ada mana tisu nggak maaf? Nah bagi, ibu-ibu mau? Belilah di sana. Nanti bisa datang ke restoran Green Smoothies di Jalan Pinang nomor 28A. Saya memang sebutkan, kenapa? Agar menginspirasi yang lain buat gitu loh. Bikin minuman sehat, makanan sehat, bahkan restoran sehat. Sehingga nanti semua sehat, insya Allah negerinya sehat. Jangan jadi konsumen terus. Bikin juga sama, kayak begini. Ini kan Masya Allah bos sekalian. Kita punya sayur-sayuran ya, kemudian ditambah sedikit dengan dressing kayak begini. Ya tambah dengan dressing ya. Dressing itu ya ini kuahnya gitu kan, kayak begini. Kadang-kadang saya tambahkan madu sedikit. Enak Pak? Enak? Ya enak. Dia tetap yang namanya makanan sehat itu bukan gak enak. Dia enak insya Allah. Lagi kayak begini. Ini madu. Jadi modalnya memperbaiki badan itu gampang. Modal sayur, modal jeruk nipis, modal lada hitam, modal garam. Cukup. Anda bikin satu porsi sayuran kayak begini, coba diaduk-aduk. Saya berbahagia banget tadi ada asisten. Biasa motong sendiri. Ini makanan yang akan mengubah kehidupan Anda. Kehidupan selnya. Gennya bahkan insya Allah bisa berubah dengan itu bos sekalian. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau kita perhatikan sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Ya ini ada beberapa contoh ya kayak begini. Ini kan ini merah-merah ini kan dari apa? Buah naga, betul? Buah naga. Toppingnya ada apa di sini? Ada pepaya, ada pisang, terus ada buah naga lagi. Wih, Masya Allah rasanya Pak. Dan ini tidak pakai gula pasir. Apalagi Pekanbaru kayak begini, itu subhanallah kaya dengan nanas. Nanas itu bisa Anda jadikan pemanis, sehingga nanti apa? Anda bikin jus apapun masukin nanas saja. Dia bukan gula sederhana kayak gula pasir itu. Simple tapi boleh saya katakan ini akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena bahan bakunya badan kita ini asam amino. Bahan bakunya asam amino. Gennya kita ini butuh asam amino tiap hari. Anda mau dapat asam amino dari mana? Dari nasi goreng. Betul? Paham ya? Anda mau dapat enzim dari mana? Bagi-bagiin aja. Ibu-ibu mau? Saya nanya aja. Tapi kasihan lah tuh, mau bermupang gitu mereka pada. Kasih ibu-ibu lah, bapak-bapak sudah cukup. Jadi hal sederhana yang subhanallah kita bisa bisa kerjakan ya. Dan tidak butuh banyak modal-modal mahal sebenarnya. Asal semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat badannya. Gitu aja prinsipnya. Dan nanti bosnya jangan khawatir. Dokter kok nggak bahas penyakit? Tenang. Kalau bagi saya, kalau semakin sehat perutnya, badannya akan semakin diperbaiki sama perutnya. Tenang aja. Lama-lama akan recovery sendiri. Tubuhnya itu bos sekalian. Ya, jadi ada apa lagi nih? Ini ada kacang almond. Dan ingat kalau kita bicara tentang untuk badan kita, jangan pelit sama badan. Jangan pelit sama, kita bisa beli mobil, kita bisa beli motor, tapi kenapa kita pelit sama badan? Pelit sama badan, kalau memang Anda pengen beli makan aja. Cari usaha rezeki untuk memberikan atau mendapatkan itu. Ya, contoh misalkan, ini kacang almond. Kacang almond ini memang harganya 1 kilo bisa 200-300 ribu. 1 kilonya. Tapi kalau memang kita pengen, minta aja sama Allah. Ya Allah pengen kacang almond. Ngomong sama Allah, nanti Allah kan mudahkan rezeki kita. Yes, kayak malam ini misalkan. Siapa yang pengen kacang almond malam ini? Bapak mau? Belilah Pak. Nah boleh bagi-bagi ya. Nah dibuka. Nah ini juga
dari Green Smoothies juga nih. Mereka juga punya produk ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cain. Bapak Ibu percaya tidak percaya? Ya harus percaya sih. Kacang almond kayak begini bukanya gimana ya? Coba dibuka. Kacang almond kayak begitu Bapak Ibu, itu Masya Allah 7 butir kacang almond yang Anda makan tiap hari itu bisa menyehatkan jantung Anda. Hanya butuh 7 butir saja. Ya. Subhanallah ya. Terus apa lagi? Ini contoh ya. Nih. Itu dapat snack ya? Alhamdulillah. Makan aja. Bagaimana cara makannya? Tidak apa-apa. Ada orang mau sedekah makanan begitu, Anda makan aja. Di depan makanan jangan dicela. Mau makan silakan. Tidak makan gak usah dicela. Ya. Jadi kan dapat snack tuh. Ya makan aja, paling set itu apanya? Cabenya. Enzimnya itu. Ya, makan cabenya. Kau udah sering makan risol. Ya. Nih, sekali-sekali makan kacang almond. Dahsyatnya kacang-kacangan, ya. Nah, dia kalau diolah jadi susu. Susu almond. Ya, nanti kalau bikin kopinya bisa pakai susu almond. Kalau seandainya, dokter, saya belum ada ini anggaran nih beli susu almond, gampang pakai susu kelapa. Susunya dari santan juga bisa, insya Allah. Ya, jadi banyak sekali pilihan buat sekalian ya. Ini nggak tahu nih cara makannya gimana. Oh ada, alhamdulillah. Ibu mau? Nanya aja. Kawal sekali-kali kayak. Nih ya ada sendoknya, silakan dicicipi. Nanti kalau enak tinggal main ke Green Smoothies. Ya, saya maunya kasih ibu-ibu deh Pak. Udah ibu-ibu, kasih sendok aja kalau gitu. Saya maunya Bu sekalian, semakin nanti banyak warung atau restoran-restoran sehat. Karena apa? Karena itu salah satu cikal bakal kita membangun peradaban sehat. Banyak yang bikin penganan sehat, minuman sehat, makanan sehat, restoran sehat. Ya, ambil peluang itu buat sekalian. Dia termasuk ya kayak begini ya. Ini buat smoothies ya. Nah, ini juga nih. Ini isinya apa aja nih? Ada pisang sama apel. Nah, ini pisang sama apel, tapi pisangnya dibekuin. Nah, pisang dibekuin buat sekalian, kan kalau nggak ada apel, modal pisang sama pepaya juga jadi. Anda bekuin, maka jadi smoothies namanya. Coba dibikin. Nah, kita lihat ya. Nanti habis itu saya ajarin bagaimana cara mengubah makanan itu tetap bergizi tapi tetap sehat ya. Ini blender. Kalau ada yang nanya. Ya, sambil nunggu itu, nah ini contoh loh sekalian. Ini contoh makanan yang sehat. Ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya di sini apa ya? Di sini kan ada kentangnya nih. Jadi kita nggak bisa kentang, lebih baik kalau Anda bikin kentang kayak begini, kelihatan kan? Ibu kelihatan? Ini kan kalau bahasa kita perkedel tapi nggak digoreng. Kentang dihancur-hancurin ya. Kemudian ditumbuk-tumbuk itu. Kalau masak kentang, bikin kentang usahakan sama kulitnya. Jadi kulit kentang tuh justru malah jangan dibuang. Ya, cuci baik-baik lalu dihancur-hancurkan, bikin kayak begini. Ini jadi sumber karbohidrat yang sehat insya Allah. Ya, lalu kita ada ini sayurnya. Sayurnya tidak pakai santan. Ya, dia tumis sederhana aja, dikukus, kasih bawang merah ya, atau kasih bawang putih, kasih zaitun, kasih minyak visio sedikit, kasih garam, kasih lada, udah selesai. Simple sebenarnya. Kemudian ikan, ini ikannya, ada ikan. Ikannya bisa Anda goreng ya. Kalau goreng usahakan pakai goreng minyak yang minyak sehat seperti minyak VCO, tapi kalau saya kadang-kadang tidak saya goreng ya. Saya lebih memilih untuk dikukus. Lebih sedap buat saya. Atau kalau enggak Anda pensil itu maksudnya ikan di file, kemudian nanti Anda kasih jeruk nipis, lada hitam, kasih zaitun, aduk, nanti taruh di panci. Tapi bukan panci teflon. Pancinya panci aluminium biasa atau panci keramik atau panci lah wajan gitu. Masak di situ sampai matang. Tuh udah jadi. Tambahkan dengan kayak beginian.
ada bawang putih, ya ada serai segala macam. Cukup untuk membuat makanan ini menjadi makanan yang sehat dan berkualitas. Tetap enak. Simple kan? Simple. Nggak ada minyaknya, nggak ada gulanya, nggak ada nasi putihnya, ya nggak ada tepungnya. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah Bapak sekalian. Asal jadi sedikit kita mengubah pola-pola ini Bapak sekalian, insya Allah akan banyak mengubah hal dalam badan kita. Karena badan kita dia butuh asam amino, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh mineral, dia butuh probiotik, dia butuh prebiotik, dia butuh rempah, dia butuh rimbang. Tambah lagi nanti mulai biasakan pagi-paginya Anda mengkonsumsi apa? Kayak rempah-rempahan tuh. Ya, teh ketumbar hari ini, besok teh kayu manis, besok lagi teh serai, besok ganti aja terus tiap hari. Dalam jumlah tidak terlalu banyak. Ya, jangan pakai jeruk nipis 1 kilo. Heboh-heboh banget kan. Jeruk nipis 1 kilo sekali makan banyak betul, habis lambungnya nanti. Ya. Tenang aja, kalau ngerti konsepnya, jangan masukin gula, maka tidak akan terbentuk lemak. Itu aja. Kalau pengen diet, pengen kurus berat badan, ya puasa aja sebenarnya. Jangan masukin lemak yang gula yang tidak sehat. Ini hitamnya dari apa? Dari arang. Ya dari arang, tapi bukan arang yang buat muka, arang yang memang bisa untuk makan. Ya, maka kita udah jadi smoothies ya. Smoothies itu buah yang dibekuin. Ya, enak, nanti kita lihat kayak apa jadinya dan kayak apa rasanya. Mau coba? Nah ini buat pembicara kayaknya. Enggak lah. Tadi saya sudah nyobain, sudah mampir ke sana. Ya. Alhamdulillah, jadi Bapak sekalian banyak sekali makanan-makanan sehat kayak begini justru malah tidak dimakan oleh kaum muslimin. Sayang kan, justru malah orang-orang yang non muslim yang datang ke restoran bahkan belajar cara masaknya. Alhamdulillah kami di Batam ya dengan tim-tim saya di sana itu sudah mulai buat ya habis acara kayak begini kita bikin cooking class. Khusus buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu diajarin cara masak yang benar, cara tidak membuat makanan itu tidak rusak, ya apa yang bermasalah selama ini diajarin pelan-pelan kita ajarin. Sehingga nanti apa? Kalau kita bicara generasi ke depannya, insya Allah menjadi generasi yang benar-benar sehat dengan makanan yang sehat. Dan itu tidak butuh banyak modal, serius. Cuman mengubah polanya. Jadi kalau bahasa mereka tuh, you don't have to eat less. Anda nggak perlu ngurangi makannya, but you have just to eat right. Anda cukup makan yang benar kata dia gitu loh. Simple kan? Ya, asal kita mengubah. Jadi kalau misalkan pagi-pagi Anda makan pagi-pagi suka bubur ayam. Bisa nggak diganti bubur ayamnya? Bisa, dengan bubur alpukat. Protein juga alpukat. Anda ambil alpukat, kerok, kasih kurma. Dia punya biji itu Anda parut karena biji alpukat mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Kasih air panas, kasih madu, udah makan, udah segernya minta ampun tuh. Asam amino dapat, seratnya dapat, protein dapat, Masya Allah. Tambah dengan kurma, besinya dapat. Luar biasa kan? Gampang. Ya, atau kalau pengen tetap makan bubur ayam, saya ajarin caranya makan bubur ayam. Mau? Yakin? Nah ini jadi udah jadi kayak begini. Ya kalau di restoran mah dicakep-cakepin. Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Gimana caranya ya? Ya intinya nih udah jadi ya, bos sekalian. Di sini ada, lihat nih, bapak-bapak lihat deh, cakep pak. Sayang dimakan, terlalu indah. Maka bubur ayam, panggil sama bang bubur ayam, beli kuahnya, masukin daun seledri, daun bawangnya, sama cabenya, makan. Udah gitu. Lama mikirnya ya. Saya kadang-kadang makan soto. Sekarang bukan kadang, ya kalau pas lagi pengen saya makan soto. Tapi memang makan sotonya gak pakai nasi. Kalau memang butuh kentang, saya kadang-kadang ngambil pergedel aja. Kenapa? Nasi itu udah berat banget dicerna buat saya. Berat banget dicerna. Belum lagi cerita pestisidanya pada nasi. Beras itu sebagian besar sudah penuh dengan pestisida bos sekalian. Ya, dan pestisida salah satu biang keroknya kemandulan. Pestisida itu. Ya, maka bercita-citalah punya rumah yang luas halaman belakangnya untuk bercocok tanam.
Sehingga nanti apa? Anda bisa dapat sayur sendiri, buah sendiri, ikan sendiri gitu loh. Gitu. Sekarang eranya teknologi tidak perlu repot-repot, ada VLT culture. Jadi kita menanam pakai pipa paralon gitu yang diisi dengan tanah, nanti itu masuk di apa sayurnya bisa kita tanam situ, nanti bisa tumbuh tuh. Itu ada teknologinya. Atau pakai hidroponik, tapi hidroponik juga hati-hati dengan pupuknya. Beberapa jenis hidroponik itu pupuknya sintetik. Dan banyak sekarang pupuk-pupuk yang sehat insya Allah. Ya, seperti itu. Ya, gambarannya Bapak sekalian kurang lebih kayak begitu. Jadi nanti kita mulai apa ya? Jadi makanan-makanan yang kita makan itu betul-betul membuat badan kita itu fresh. Coba aja besok nih, kan besok hari Rebu. Coba, biasa kalau orang sini makan sarapannya apa? Lontong. Sekarang saya tanya, lontong sehat nggak? Susah dia jawabnya. Berat hatiku dok. Gak apa-apa Bu sekalian. Kita bukan meninggalkan itu. Sekali-sekali silakan makan. Tapi yang saya inginkan adalah kita menciptakan kebiasaan yang sehat lebih banyak gitu loh. Ini makan sayur jarang, buah jarang, air putih jarang, olahraga jarang, puasa jarang. Gimana mau sehat? Tiap hari isinya nasi, minyak, tepung, gula. Begitu terus tiap hari masuk ke badannya. Gimana mau sehat? Ya kalau saya katakan udah siap dengan penyakit kalau kayak begitu. Ya, nasi padang katakanlah boleh makan, nggak masalah. Tapi ingat, Anda harus bakar kalorinya. Ya, jangan cuma sekedar berani makan tapi nggak berani bertanggung jawab dengan kalori yang masuk. Iya kan? Silakan makan, Anda harus minimal harus ada dibakar. Masalahnya sekarang ada Bapak Ibu yang ada di jogging, Anda pernah jogging, ada yang pernah jogging 12 kilo. Sekarang saya tanya, 12 kilo tuh kalori kebakar berapa? Kalau treknya lurus 12 kilo itu cuman 700 kalori. 12 kilo tuh jauh loh. Anda bayangkan satu piring makanan yang kita biasa makan tiap hari, lontong kayak apa kayak segala macam, beberapa kalori itu. Artinya Anda harus lari mungkin dari pagi sampai siang. Baru bisa ngebakar gituan. Atau enggak naik gunung. Kalau enggak pakai jogging yang trek itu naik turun gitu, itu baru bisa kebakar kalorinya. Kebayang enggak? Akhirnya apa? Tubuhnya kebanyakan kalori masuk, ujung-ujungnya apa? Ya lipatan di mana-mana. Dagu berlipat, pinggang berlipat, paha berlipat. Gitu. Ya, maka gampang sebenarnya ya. Dan lagi-lagi sampaikan kalau kita niatkan karena Allah, maka akan jadi semangat dulu sekalian, gampang. Ibu-ibu nih katakanlah, kenapa banyak sekarang perempuan bermasalah di menstruasinya? Kenapa? Tadi gara-gara beberapa 4 hal tadi itu. Plus lagi dengan pikiran. Dominan sekali, apalagi perempuan tuh makhluk emosian. Ya, makhluk yang kalau bahasa hadis itu kurang akal, kurang agama. Ya. Rasul mengatakan, bukan saya. Maka wanita itu dia memang sikapnya, tindak tanduknya pakai perasaan semua. Itu sebabnya talak itu tidak diberikan kepada perempuan. Kalau talak diberikan hanya kepada perempuan, dalam satu hari 20 kali ditalak suaminya. Maka laki-laki dengar suami istri minta cerai, bawa ke toko emas. Berlian gitu kan, tenanglah dia insya Allah. Ya, jangan terpengaruh dengan ucapan perempuan. Itu sebabnya kalau Anda mau jadi saksi butuh 2 orang. Ya kan? Syar'inya kalau perempuan jadi saksi dalam pengadilan butuh 2 orang, nggak cukup 1, nggak bisa dipercaya. Ucapan sukanya batin. Ya, hati-hati dengan batin-batinin. Batin-batin itu batin itu ngomel, ngedumel dalam hati, itu bisa jadi penyakit. Kalau nggak suka suami pakai baju biru, jangan bilang sama dia. Jangan batin. Gitu loh. Bang, tolonglah baju itu diganti. Kalau nggak beliin baju sama dia. Pokoknya putih kayak apa yang Anda suka. Gitu loh. Karena tadi kolbu tadi erat kaitannya dengan perasaan. Perasaan erat kaitannya dengan apa? Dengan hormon. Hormon erat kaitannya dengan apa? Dengan salah satunya apa yang kita makan. Gitu loh. Dia terusan begitu tuh. Manusia itu kalau kita mengatakan kita punya otak, benar. 1 otak di sini, 1 otak di sini, 1 otaknya di sini. Pengendali 2 otak ini apa? Ini.
Maka imannya akan menjadi salah satu kekuatannya dalam mengatur makanan. Manusia karena sukanya makan, Allah hentikan makan mereka dalam Ramadan. Karena ada nafsu kan? Allah hentikan nafsunya tadi dengan Ramadan, Allah kasih lagi bonusnya puasa Syawal. Allah kasih lagi bonusnya puasa 2 kali seminggu. Allah kasih bonus lagi puasa Yaumul Bid dan puasa-puasa sunnah lain, dan pada saat tubuhnya ya diberikan puasa-puasa tadi, pasca puasanya subhanallah Allah kasih bonus lagi dengan Nabi SAW pergi Isra Mi'raj untuk mengambil perintah sholat, dan saat itu juga Nabi mendapatkan perintah dari malaikat-malaikat yang ada di atas ars, dan malaikat itu berpesan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, wahai Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Hidup sehat, berpuasa, berbekam, selesai masalah banyak. Gitu loh. Ngerti apa yang dimakan. Kalau kita makan pikir baik-baik. Kalau makanan itu tidak sehat, jangan makan. Meskipun disuguhi orang. Kalau saya sih begitu. Kenapa? Anda harus punya identitas. Identitas harus ada. Saya jaga makanan, misalkan kita jaga makanan untuk apa? Ya saya nggak mau nyusahin keluarga. Jangan matinya kita nyusahin keluarga gara-gara penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang dengan mengubah isi piring dan gelas kita. Tiap hari silakan minum kopi, tapi ingat, tubuh tidak akan, atau tubuh itu ada masanya tidak akan mampu lagi mengkompensasi apa yang kita makan. Bentuknya apa? Penyakit. Sebelum penyakit datang dia akan ngomel dulu, batuk pilek, pusing, segala macam, dia akan ngomel dulu. Manusia tidak diciptakan Allah untuk sering sakit-sakitan. Kalau sering sakit-sakitan berarti ada yang dia langgar di situ. Itu aja pesannya sebenarnya, subhanallah. Maka mudah-mudahan malam ini jadi semangat kita berusaha untuk mengubah pelan-pelan ya. Dan insya Allah jangan khawatir ya, jangan khawatir, maksudnya hal-hal seperti ini tuh kalau benar-benar kita niatkan tadi kembali pada Allah, maka akan jadi kenikmatan, tenang aja lah. Senang kita nanti ngerjainnya. Ya, nanti Anda akan lebih senang ke pasar, lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan rempah, rimpang, senang banget lihat itu. Sumringah gitu loh. Ya. Mudah-mudahan bukan gara-gara ini katanya rimpang-rimpangan, rempah-rempahan mulai naik harganya. Katanya sih mulai naik. Moga penjual sayurnya nggak nonton ini. Ya. Modal serai, modal jeruk nipis, modal kunyit tiap hari minum begituan, ganti-ganti sama yang lain tuh nggak ada 10.000. Murah sebenarnya. Maka jadilah warga Indonesia atau rakyat Indonesia atau hamba Allah yang diciptakan Allah di bumi Indonesia ini yang bersyukur dengan dua hal ini. Allah menciptakan rempah dan rimpang untuk negeri kita ini, Ibu sekalian. Allah tidak menciptakan kurma di sini, tapi Allah menciptakan rempah dan rimpang lebih banyak daripada negara-negara lain. Maka manfaatkan itu baik-baik. 350 tahun Belanda menjajah kita, yang dijajah rempahnya. Kalau Belanda datang sekarang ke Indonesia mau jajah lagi nggak mau. Kenapa? Udah nggak subur tanah ente. Gitu loh maksudnya. Ya nggak subur lagi, gimana mau subur? Rakyatnya tontonan nggak sehat, makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, gaul sama orang nggak sehat. Jadi kalau teman-teman kalau sudah mulai hijrah lagi heboh sekarang itu, termasuk juga cari teman yang hijrah dalam urusan makanan. Gitu, cari. Maka kita butuh nanti ya tempat-tempat nongkrong yang enak, yang sehat gitu kan. Atau Anda juga bikin tuh peluang-peluang usaha. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada kajian-kajian lagi ke depan, mungkin siapapun yang ngisi ada bazar-bazar sehatnya. Bahkan nanti kita lagi berpikir nih, bukan lagi sudah siap. Kita lagi bikin nanti jilbab dari bambu. Dari daun bambu, dari bambu bisa dibikin sebenarnya. Insya Allah bisa. Ya. Jadi semakin healthy semua. Dan bagi bapak ibu yang misalkan Anda makan atau minum misalkan pakai sedotan, jangan pakai sedotan lagi. Minum merek kelapa, ya minum aja langsung. Sedotan kalau perlu, jangan cari sedotan, kan bambu bisa jadi sedotan tuh. Atau jangan yang disposable. Kalau udah plastik kasihan bumi kita Bapak sekalian. Ya, kalau Anda kemana-mana bawa tumbler, jangan suka beli air minum dalam kemasan yang botol-botol, kasihan bumi. Ya, bawa tumbler kemana-mana. Termasuk juga mulai biasakan hidup sehat. Tunjukin kepada orang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendakwahi mereka. Siapa tahu gara-gara Anda bawa kunyit, serai, jeruk nipis, tiba-tiba orang sembuh dari penyakitnya. Siapa tahu? Akhirnya apa itu? Oh, serai, jeruk nipis. Sudah gitu aja ngomongnya. Buat apa? Kesehatan. Lama-lama dia minum kan? Tek gitu. Akhirnya apa? Wah, luar biasa. Banyak orang yang sehat. Jadi mulai sekarang saya pesan kepada Anda, mari kita selain Anda sudah mulai sedikit banyak tahu sekarang, maka jadikan diri kita menjadi duta-duta sehat Islam. Gitu loh.
Tunjukkan kepada orang lain, dakwahin orang lain. Karena emang urusan kesehatan ini nggak banyak yang mendakwahkan. Kita berharap pada mungkin dari dokter-dokter, mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya. Gimana coba? Dengan obat-obatan. Maka kita bantulah. Ya bantu ya para pemangku kekuasaan ini yang sudah terlalu banyak sekarang urusan kesehatan yang kita bisa bantu dengan cara apa? Memperbaiki isi piring kita. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 10 ya. Ini banyak akhwat, banyak ibu-ibu ya, sudah malam tidak cukup, tidak baik juga lama-lama malam. Semoga bermanfaat. Mungkin pertanyaan kita tiadakan dulu ya. Bapak Ibu silakan baca di postingan saya di Instagram, silakan dibaca, situ diamalkan ya, sampaikan pada orang lain. Di YouTube juga banyak ya, sampaikan ya kepada orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki agama kita, dan menolong, membantu negara kita yang sudah cukup banyak bebannya. Dan semoga dengan semakin banyak rakyat yang sehat, pikiran sehat, kolbu sehat, ibadah juga makin sehat, dan semakin banyak kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada negeri ini. Dan mudah-mudahan Allah tolong negeri kita sehingga hutang-hutang negeri kita bisa diselesaikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lebih banyak lagi Bapak sekalian orang-orang yang peduli dengan orang lain, berbuat baik, menolong orang lain lebih banyak lagi, sehingga nanti mudah-mudahan Indonesia betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi, dan mudah-mudahan dengan itu lebih banyak rezeki lagi yang Allah berikan kepada negara kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.